Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil liqa'i. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mempertebal keimanan, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah. Karena nantinya ketika kita berdiri di hadapan Allah, maka kita tak akan butuh dengan harta-harta kita. Kita tak akan butuh dengan anak-anak kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang dimana kata Allah kalian berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun, tak berguna lagi di waktu itu harta dan anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali di waktu itu yang akan kita bawa ke hadapan Allah adalah hati yang bersih dan selamat. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan dari kehidupan ini jemaah sekalian, atau akhir dari perjalanan kehidupan ini hanya ada dua jemaah sekalian. Kalau bukan ke surga berarti kita masuk ke dalam neraka. Hanya ada dua ujung dari kehidupan ini. Kalaulah bukan kita nantinya menjadi penghuni surga, berarti kita menjadi penghuni neraka. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya di akhirat, maka ada salah satu fase yang akan kita lewati, yaitu fase kematian. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kematian itu adalah suatu yang pasti terjadi. Mau tak mau, suka dan tak suka, semua kita akan menghadap kepada Allah. Ada orang jemaah sekalian yang keluar dari rumahnya dalam keadaan badannya sehat, kuat raganya, namun ketika keluar rumah di persimpangan rumahnya ia meninggal dunia kecelakaan. Ada orang jemaah sekalian yang awalnya pergi dari rumahnya untuk mencari nafkah di pasar, pergi dalam keadaan sehat walafiat, namun ketika di pasar, ketika ia sedang bermuamalah jual beli, ia pingsan, dan pingsan itu mengantarkan ia kepada kematian. Banyak orang jemaah sekalian yang awalnya dalam keadaan sehat, kemudian ia pergi berwisata, pergi ia ke tempat-tempat wisata, pergi ia ke sungai, ke danau dan sebagainya. Sampailah ia di danau, di sungai itu tenggelam, meninggal dunia. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, kematian itu tak melihat sehat sakitnya kita. Namun jikalaulah sudah waktunya, maka kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan berkaitan dengan kematian. Banyak sekali ayat-ayat memberikan peringatan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut,
Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalau kalian sudah meninggal dunia, di hari kiamat nantinya kata Allah, kalian akan disempurnakan ganjaran kalian. Dosa yang kita kerjakan, pahala yang kita lakukan jemaah sekalian, nanti akan dihisab dan akan disempurnakan di hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang nantinya di akhirat itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ini adalah orang yang sukses, orang yang merdeka. Jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Di bulan Agustus itu, di tanggal 17 Agustus, orang-orang atau kita memperingati hari kemerdekaan. Di tanggal 17 Agustus, sekolah-sekolah libur, lapangan-lapangan semuanya itu ramai untuk memperingati kemerdekaan. Kalaulah ditanyakan kemerdekaan itu apa, maka orang akan menjawab merdeka itu adalah kita bebas dari penjajahan. Merdeka itu adalah kita bebas dari perbudakan. Merdeka itu kita tidak dijajah lagi, maka itu merdeka. Namun dalam Islam jemaah sekalian, merdeka itu bukan itu. Dalam Islam apa yang dimaksud dengan merdeka? Merdeka itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang nantinya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka ini adalah orang yang merdeka. Selagi kita belum dimasukkan ke dalam surga jemaah sekalian, maka ujian itu, cobaan itu bertubi-tubi datang kepada kita. Kita belum merdeka. Merdeka itu kalaulah telapak kaki kita sudah menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kesenangan dunia ini jemaah sekalian adalah kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang meninggal dunia, ia akan melewati fase yang namanya fase sakaratul maut. Setiap orang yang meninggal dunia pasti akan mengalami sakaratul maut jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, ketika akan menghadapi kematiannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya Fatimah. Dipanggil oleh Nabi, Fatimah, Fatimah, sini engkau wahai Fatimah. Lalu dibisikkan oleh Nabi ke telinga Fatimah sampai Fatimah itu menangis. Lalu Fatimah pergi jemaah sekalian, dipanggil oleh Nabi lagi, ke sini lagi Fatimah. Lalu dibisikkan oleh Nabi yang kedua, Fatimah itu tertawa. Setelah Nabi SAW meninggal, orang bertanya, wahai Fatimah, dulu waktu Nabi sakaratul maut, Nabi akan meninggal dunia, kami melihat engkau itu dipanggil oleh Nabi dan dibisikkan 2 kali kepada engkau. Bisikan pertama, engkau menangis wahai Fatimah. Bisikan kedua, engkau tertawa. Apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Nabi waktu itu kepada engkau? Maka Fatimah mengatakan, bisikan pertama yang membuat aku menangis karena Nabi berkata kepadaku, wahai Fatimah, ayah merasa nak bahwasannya satu persatu urat syaraf ayah ini rasanya terputus. Begitulah rasanya sakaratul maut jemaah sekalian. Satu persatu syaraf kita itu putus rasanya, dan itu dialami oleh Nabi. Setelah itu Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sebentar lagi ayah akan dipanggil oleh Allah. Karena perkataan Nabi itulah Fatimah menangis jemaah sekalian. Lalu Fatimah pergi dalam keadaan menangis. Nabi kembali panggil Fatimah, dibisikkan kedua. Fatimah tak menangis lagi namun tertawa. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Fatimah? Wahai Fatimah, kata Nabi, jangan menangis, kata Nabi. Karena setelah ayah meninggal dunia, engkau pula yang akan menyusul ayah nantinya. Meninggal dunia pula engkau. Maka betul jemaah sekalian, 6 bulan atau 7 bulan setelah Nabi meninggal dunia, meninggal pula anaknya yang tercinta Fatimah radhiyallahu anha. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa qudwatina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah, kematian itu dimulai dengan adanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah detik-detik
kita berpisah dengan dunia. Detik-detik kita berpisah dengan keluarga. Dan setiap orang yang meninggal dunia pasti mengalami sakaratul maut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalla idza balagatit taraqiya wa qilaman raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Allah Subhanahu wa taala menceritakan jemaah sekalian, ketika malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang, tak langsung dicabut nyawanya. Namun nyawanya itu diletakkan terlebih dahulu di tenggorokannya. Tak langsung dicabut, namun dibiarkan terlebih dahulu nyawa itu berada di antara atau digantung terlebih dahulu di tenggorokannya. Akan lepas rasanya nyawa itu, dan nyawa itu berada di tenggorokan. Tak langsung dicabut, diletakkan terlebih dahulu tenggorokannya. Maka di waktu nyawa itu sudah berada di tenggorokan, maka malaikat maut berkata kepada calon si mayit, berkata kepada calon yang akan dicabut nyawanya itu, yang akan lepas nyawa dari tenggorokannya itu. Apa kata malaikat maut? "Hei fulan, siapakah yang dapat menolong engkau sekarang ini?" "Wahai fulan," kata malaikat maut, "siapa rasanya yang dapat membantu engkau di waktu ini?" Ketika nyawa kita sudah berada di tenggorokan, malaikat maut berkata kepada kita seperti itu, jemaah sekalian. "Siapa yang dapat menolong engkau sekarang? Mana anak buahmu?" kata malaikat, "yang selama di dunia membantu engkau. Di waktu nyawamu sekarang sudah akan lepas, siapa yang dapat menolong engkau?" Maka di waktu itulah barulah sadar calon si mayit bahwasannya itu adalah detik-detik perpisahannya dengan keluarganya, detik-detik perpisahannya dengan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wal taffatis saqu bis-saq, lalu dicabutlah nyawa si fulan tersebut, maka berubahlah statusnya dari manusia menuju mayat yang hina. Ketika sudah menjadi mayat, Allah berfirman wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika sudah dicabut nyawanya, maka Allah berfirman bahwasannya betis kaki kanannya bertemu dengan betis kaki kirinya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia sudah meninggal dunia. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hari itu kata Allah adalah hari pertamanya menuju pertanggungjawabannya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti ada, dan sebelum kematian semua kita akan mengalami sakaratul maut. Maka kita selalu berdoa pada Allah, kalaulah Allah nanti cabut nyawa kita, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut dengan sebaik-baiknya jemaah sekalian. Dicabut kita dalam keadaan kita melakukan ketaatan, dicabut kita dalam keadaan kita melakukan kebaikan, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا ربنا بسوء الخاتمة فإنك سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة فإنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.